Kayak masih memegang teguh tradisi dari leluhur. Namanya Kampung Naga, karena bambunya masih tumbuh gitu. Susah ternyata. Saudara, sekarang gue lagi ada di Tasikmalaya. Jadi kota ini itu namanya diambil dari Kesikmalaya, bahasa Sunda yang artinya pasir ada di mana-mana. Kayak apa ya kotanya? Ikutin gue terus ya. Tasikmalaya tuh ada di Provinsi Jawa Barat gitu. Terus dia kayak batasnya ada Garut, Majalengka, Ciamis, sama Pangandaran. Itu sekitarnya gitu. Terus kayak yang udah gue bilang kan, Tasikmalaya ini dipercaya diambil dari bahasa Sunda, Kesikmalaya, artinya pasir di mana-mana. Nah itu soalnya Tasikmalaya ini dulunya kan kayak banyak ditemuin pasir vulkanik dampak dari letusan Gunung Galunggung. Di Tasikmalaya ini ada satu kampung yang unik, soalnya kayak masih memegang teguh tradisi dari leluhur. Namanya Kampung Naga. Jadi kampung ini tuh adanya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu. Sekitar 1 jam lah dari pusat kotanya Tasikmalaya. Sampai sekarang ini nih, kayak nggak ada yang tahu persis sejarah Kampung Naga tuh gimana sih. Makanya kayak muncullah sebutan Parem Obor. Parem itu artinya gelap atau mati. Kalau misalnya obor itu artinya penerangan. Jadi singkatnya matinya penerangan. Karena emang warganya sendiri pun kayak nggak tahu asal-usul kampungnya. Tapi ada satu yang dipercaya nih, soalnya Kampung Naga ini katanya merupakan cikal bakal dari kerajaan yang pernah berkuasa di Tasikmalaya. Namanya Kerajaan Galunggung. Kala pemuda dibantu na ece didorong-dorong. Di kampung ini juga masih ada satu alat musik yang khas banget dari Sunda. Namanya tuh karinding, karena udah jarang banget ditemuin ya. Karinding ini terbuatnya dari bambu. Tapi sebelum dijadiin karinding, bambunya tuh kayak mesti direndam, terus disimpan dulu kayak di atas tungku gitu selama sekitar 3 tahunan gitu. Nah tujuannya tuh kayak supaya suara yang dihasilin tuh bagus. Kenapa? Soalnya kayak nunggu bambunya sampai kayak mati banget gitu loh. Jadi jangan sampai suaranya tuh berubah-berubah karena bambunya masih tumbuh gitu. Susah ternyata. Saudara, kali ini gue mau ngebahas yang gelis-gelis atau yang cantik-cantik. Bukan teteh-teteh Tasik yang gelis, tapi gue mau ngebahas tentang salah satu yang gelis juga atau cantik, yaitu payung gelis. Nah, payung gelis ini merupakan aksesoris dari teteh-teteh sini lah ya, atau apa ya. Di situ ada pengrajinnya tuh kebetulan. Yuk kita lihat langsung. Buasana tos sabralami ieu ngerjakeun payung kieu. Atos 13 tahun. 13 tahun? Berarti kan udah jadi identitas Indonesia nih ya, dan kesebar nih di mana-mana lah di seluruh penjuru Indonesia. Di Jawa Barat ada juga yang nih udah dikenal kan, namanya Megamendung. Tapi ternyata saudara di Tasikmalaya juga ada batik khasnya. Penasaran sama apa aja yang ngebedain batik Tasik dengan yang lain? Yuk kita cari tahu. Saudara, di sini tuh batiknya motifnya banyak banget. Makanya sampai-sampai dijulukin 1001 motif batik Tasik. Tuh. Ini sekarang gue lagi di Tasikmalaya kan. Kebetulan banget nih sekarang gue lagi ada di Raja Pola. Nah di belakang gue ini nih tuh ada salah satu pengrajin anyaman gitu. Jadi kayak anyaman apa ya? Kita lihat aja yuk. Raja Pola ini sebenarnya udah terkenal sih, satu kecamatan yang ada di Tasikmalaya sama sentra kerajinan anyaman gitu. Ya lokasinya ini ya sekitar 12 kilo lah dari pusat kotanya. Di sepanjang jalan ini kayak banyak rumah-rumah yang emang mengerjakan anyaman-anyaman gitu. Kerajinan anyaman yang banyak gue temuin dari Raja Pola ini sebagian dibuat dari mendung. Mendung itu sejenis rumput yang tumbuh di rawa-rawa. Tanaman ini biasanya tuh kayak tumbuh manjang gitu, kayak rumput gitu kan, tinggi. Lebih dari 1 meter, terus kayak dikeringin. Terus kayak buat abis gitu dibikin anyaman gitu secara manual.
Bisa jadi tikar lah, terus atau kerajinan apa kayak gitu. Nah, selain mendong juga ada bahan yang biasanya dipakai tuh ada bambu, pandan, atau eceng gondok. Saudara, berkat perjalanan ke Tasik gue kali ini, gue jadi tahu banyak hal. Padahal lagi kecil tuh gue sering kesini. Tapi gue nggak tahu loh bahwa di Tasik ini menyimpan kekayaan yang segitunya banget gitu. Dan gue yakin di Indonesia tuh masih banyak tempat-tempat yang kayak Tasik ini yang mungkin lo sering datang, tapi lo nggak tahu di sana ada apa gitu. Untuk tahu lebih lengkapnya, lo bisa langsung buka aja di www.indonesiakaya.com.